Baik, karena ini adalah kajian kita sebelum Idul Adha ya. Saya rasa ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mengalami dalam kehidupan umat Islam di negeri ini, inilah yang belum lagi tercapai suatu titik temu. Masih berulang kali terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan. Biasanya yang menghangat itu penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah. Awal Ramadan terkait dengan Siyam, awal Syawal terkait dengan Idul Fitri, awal Dzulhijjah terkait dengan Idul Adha. Ya, yang perlu saya sampaikan adalah menyikapi perbedaan itu. Saya berharap umat Islam di negeri ini berlapang dada. Keduanya adalah ijtihad. Artinya tidak bisa seorang pun memastikan bahwa metode yang dia pakai adalah yang paling super, orang lain salah. Keduanya berada dalam ranah ijtihad yang diyakini oleh orang yang melakukan ijtihad itu dia benar, tapi ada kemungkinan kelirunya. Benar, tapi mungkin, kan begitu tingkat paling tinggi dari ijtihad. Nah, jadi kalau sudah ranah ijtihad, tidak bisa berkata ambo nampil yang mana orang salah sado. Itu tidak ada ijtihad itu. Ranah ijtihad itu biasanya dalil-dalil yang menjadi rujukan berada dalam kategori zanniyatud dalalah. Petunjuknya tidak qat'i, tidak pasti. Nah, karena itulah terjadilah berbagai penafsiran. Nah, ini yang harus difahami. Karena saya melihat kadang-kadang bahasa-bahasa, ya bukan bahasa umat saja, kadang bahasa para penceramah kadang-kadang melebihi pula dari kapasitasnya. Seolah-olah ada yang namanya Senin salah. Nah, tunggu dahulu. Dalam perkara ini tidak sampai ke tingkat itu. Tapi kalau ada orang mengecehkan salat maghrib sampai rakaat, atau yo kecil, salam. Nah, tapi kalau perkara yang seperti ini, memang semenjak dahulu terjadi perbedaan. Walaupun tentu kita berharap sebenarnya titik perbedaan itu semakin hari semakin mengecil, tidak semakin membesar. Itu yang kita harapkan. Tapi tampaknya ya itulah entah keistimewaan negari awak, entah kekurangan, Allahu a'lam. Awak kopal yang pandai membuka lapi untuk berdebat, tapi mengguluang tak pandai-pandai. Sehingga berdebat terita bila keselesai. Nah, tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak kita melihat perbedaan ini. Kenapa? Karena ada dua kutub perbedaan yang sampai hari ini belum berhasil untuk dicarikan titik temunya. Dan yang mencoba menjadi jembatan perbedaan itu juga semakin menjarak dari menjembatani. Nah, ini yang kita cemaskan.
ada umat Islam juga. Jadi jangan katakan sebaiknya tidak sebut kelompok-kelompok lah. Umat juga yang menetapkan bahwa awal bulan Qamariyah itu ditentukan dengan perhitungan hisab, dan dianggap perhitungan hisab itu masuk dalam kategori ru'yah katanya. Dalam kategori ru'yah, tapi bukan ru'yah dengan mata, bukan melihat dengan mata, tapi ru'yah ilmiah namanya. Melihat dengan ilmu. Nah, jadi ilmiah. Menetapkan selama keberadaan bulan itu sudah positif, berarti 0 derajat ke atas, berarti bulan baru sudah masuk. Nah, yang seperti ini memang tidak ada keraguannya, biasanya dihitung 0,01 pun masuk bulan baru, selesai masalah. Nah, tidak terlalu rumit, mana teropong-meneropong lah. Nah, ini teori namanya wujudul hilal namanya. Wah, itu sangat berat ya, ekstrim betul. Enggak. Di belahan negara sana ada malah orang yang menetapkan awal bulan itu bukan dengan wujudul hilal, tapi ijtima' namanya. Enggak nyucalik sanjo tu, salamu antara bulan, bumi, bulan, matahari, ya, bumi, matahari, bulan berada dalam satu garis ijtima', itulah masuk bulan baru. Perlu celik-celik saja dah, itu wujudnya dah. Nah, jadi memang teori-teori begitu mungkin saja, mungkin terlahir dari pemahaman terhadap nas. Nah, perdebatan ini tidak perdebatan kini tu. Kadang-kadang orang ni kalau kita mau menilai atau melihat, pelajari, telusuri dahulu. Nah, satu sisi ada orang yang mengandalkan ru'yah semata. Ru'yah pun tak lo pakai alat boleh doh, harus jomato. Makanya paling nyebut gawang di pinggir pantai tak pakai alat. Sudah itu nyecalik jencik matanya. Tampak alun jo lai, alun jo rayo lai, tampak alun jo rayo lai. Kadanglah tercogok setiap hari bulan sekarang Pulau Kambiang barunya rayo. Nah, ada pula nama dari itu. Ya tak bisa lo mengecekkan, oi kau tak batu ada kan. Zaman lah canggih dulunya, jawab lah. Canggih apa? Nabi dulu tak pakai teropong mereka kalian. Lu pasti tu jawab. Nah, jadi dalam masalah ini kita harus memahami, ya harus lebih luas lah wawasan dan pemahaman. Kemudian ada yang mencoba menggabungkan antara ru'yah dengan teknologi. Nah, pakai teleskop, teropong ya, mulai cari. Tapi itu juga tidak mengantarkan kepada kepastian. Kenapa? Karena kemampuan teropong itu juga ada batasnya. Apalagi dan dicali itu bukan bulan segadang kotak kok. Dia lengkungan tipis yang sangat terpengaruh oleh situasi yang ada di saat meru'yah itu, saat melihat. Bisa jadi adalah cahaya matahari yang sangat kuat, bisa jadi cuaca yang berkabut, awan sebagainya, semua itu menjadi kendala-kendala. Nah, sehingga kadang terlihat, kadang tidak. Nah, datanglah teori yang dahulu ditetapkan oleh Menteri Agama negara-negara Melayu, Malaysia, ya, Brunei, Indonesia, nah, Singapura, MABIMS namanya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, mencoba mencari titik temu antara ru'yah dengan hisab ini. Dan ini perdebatan yang panjang. Semenjak tahun 60-an, setahu saya keputusan pertama tahun 66 oleh Majma' al-Buhuth al-Islamiyah
lembaga riset internasional di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir telah melahirkan, mencoba mencari titik temu antara ru'yah dengan hisab ini. Kenapa? Karena memang hadis-hadis yang ada bisa difahami bahwa kedua metode ini dipergunakan. Nah, walaupun nanti ada kecenderungan masing-masing ulama, ada yang ru'yah saja, ada yang hisab saja, ada yang memadukan. Nah, ketika dicoba dipadukan, maka dibuatlah ukuran yang di dalam ukuran itu ada kemungkinan untuk meru'yah, tetapi juga bisa menjadi patokan dalam hisab. Nah, teori Mabin dahulu itu tinggi bulannya tidak salah 2 derajat, 3 derajat yang lama. Nah, dahulu begitu 3 derajat. Dahulu 3 derajat. Maaf, 2 derajat, elongasinya 3 derajat, dan umur bulan setelah ijtima' 8 derajat. Nah, jadi dahulu 2 derajat, elongasi itu jarak antara matahari dengan bulan. Di ketika matahari terbenam, bulan tinggal di ufuk, nah bara jaraknya. So kalau dakik bana kecilnya tak tampak dek kareh cahaya syafaq. Nah, dulu ada teori 2, 3, 8. Nah, sekarang dirubah menjadi berapa? 3, 6, 4. 3 derajat, elongasi 6,4. Nah, alasan perubahan tersebut karena kalau 2 derajat itu dengan elongasi 3, katanya warna syafaq itu sangat kuat mempengaruhi sehingga bulan sangat sulit terlihat. Nah, itu analisanya. Jadi kemungkinan terlihatnya kecil. Nah, kemudian dicoba dinaikkan menjadi 3, 6, 4. Kemungkinannya besar. Jadi keduanya sama-sama mungkin itu. Antara tampak atau alun. Nah, disitulah rumitnya kita. Sebenarnya keputusan ini sudah beberapa tahun yang lalu. Namun di Indonesia kita coba bertahan dahulu di 238 itu. Karena kalau ditarik lagi menjadi 3 derajat, maka titik perbedaan itu semakin sering dan lebar. Nah, itu masalahnya. So kalau ditetapkan masih 238, kemungkinan sekarang sama ini. Karena di Aceh sudah 2 lebih posisi hilal di atas ufuk. Kemungkinan besar dahulu bisa sama itu di awal Ramadan. Tapi karena sudah naik menjadi 3, ya akhirnya perbedaan itu akan semakin sering. Nah, saya sebenarnya termasuk yang sedih juga. Kenapa? Toh ini sama mungkin, itu sama mungkin juga. Walaupun titik kemungkinannya tinggi rendah begitu saja. Jadi seperti ada apa ya di tengah umat kita sudah terlalu banyak sekali titik perbedaan yang semakin menganga. Nah, sedangkan terkait dengan ru'yah ini juga tidak satu pendapat. Ada ulama, dan itu keputusan pertama
Majma' Buhus dahulu, selama negara-negara masih bertemu malamnya, maka dipergunakan ru'yah global namanya. Sebut juga Ittihadul Matali' namanya. Kalau sudah nampak di satu negara, selama malamnya sama, maka sudah. Negara lain mengambil saja ru'yah itu. Ambil saja ru'yah tersebut. Apalagi yang jadi catatan ulama adalah terkait dengan Idul Adha, yang memang ada kaitan secara tidak langsung. Jadi jangan dikatakan pula, ada yang mengatakan, oh kan wukuf di Makkah, awak tidak di Makkah. Itu satu pendapat. Kadang-kadang sebagian orang, saya melihat ada di WA, ya itulah yang buat kita rumit. Karena WA kok banyak jadi ustaz dibandingkan awak bersuah jemaah. Nah, anda di mana? Tinggal di Indonesia. Wukuf tidak di Indonesia, wukuf di Makkah. Orang Makkah punya ru'yah sendiri. Itu satu pendapat. Tapi karena mengecekkan itu adalah ustaz kondang populer, seolah-olah itu kebenaran mutlak. Itu tidak bisa pula padahal itu. Karena ulama dalam perkara ru'yah ini ada dua pendapat. Ada namanya adalah ikhtilaful matali'. Matlak, kalau waktu muncul dan terbit matahari sudah berbeda, ya sudah, kita punya ru'yah masing-masing. Nah, itu yang dipakai diantaranya di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan kalau malam kita masih bertemu, kalau nampak sama dengan sebenarnya di Indonesia ini, kalau kita bicara matlak, jam kita kan berbeda ini. Wita, wib ya. Nah, berbeda jam kita. Kalau dilihat dari keberadaan hilal, Papua sebenarnya masih di bawah ufuk. Tapi kita satukan kenapa? Karena kita satu pemerintah. Nah, kan begitu alasannya. Jadi sebenarnya ada juga penyatuannya begitu. Nah, di dalam pendapat muktamar internasional ya, ada Majma' Buhus, ada dahulu Majma' Fiqih bersidang. Sebenarnya di antara anjuran dari ulama secara internasional itu, kalau dapat negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim itu menyatukan matlaknya, selama malamnya masih bertemu, ya sudah. Kalau di satu tempat sudah tampak, ya sudah, dipakailah bersama. Itu sudah dia keputusannya. Hisab dipakai untuk membantu ru'yah. Sebenarnya kalau dipertemukan antara teori wujudul hilal dengan ru'yah global, bisa jadi tidak berbeda. Ya, contoh sekarang ini, ada organisasi menetapkan wujudul hilal. Toh di Saudi tampak bulan. Jarak antara Saudi, Mesir dengan Indonesia berapa jam? Cuma 4 jam. Nah, jadi bagi orang yang menganut faham ru'yah global, dia akan meyakini kalau nampak di Malaysia kah, di Pakistan kah, atau di Saudi kah, di Mesir kah, selama malam bertemu, kecuali di Amerika Utara yang malam kita tidak berganti di situ. Nah, mereka akan mengikuti ru'yah, termasuk Makkah dan berbagai macam. Jadi karena itu, kalau ada sekarang orang yang berhari raya hari Sabtu, apakah dia merujuk kepada keputusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah berdasarkan teori wujudul hilal, atau dia meyakini ru'yah global karena di Makkah bulan telah tampak dan orang telah melakukan telah menyatakan Zulhijjah masuk dan berencana hari Jumat akan melakukan wukuf, yaitu berdasar. Jangan dikatakan itu tidak berdasar pula.
Berarti kan membangkang ke pemerintah awak. Pemerintah awak kan membuka peluang. Jadi jangan kecil lo ada membangkang lagi. Pemerintah kan mengecekkan selamat berraya bagi orang yang nyok kalau lagi izin jadi belali lo orang tu nak batun. Ya dulu sekarang izin yo pailah tapi awas sang yo tu dak kerajo namanya. Nah, jadi nama-nama saja sudah diizinkan, ditetapkan, dan bagi yang hari raya itu dipersilakan. Kan begitu kecil pemerintah kan? Ya sudah, tidak usah lo main hari-hari, tidak usah lo main geratak-geratak gitu kan. Tidak usah lo mencemekan ikut begini gitu kan. Jadi itu kenyamanannya dalam ini. Sebelum ada satu kata, kita tidak bisa mengatakan itu. Nah karena itu, bagi yang berhari raya hari Sabtu, ya jelas mereka merujuk kepada metode wujudul hilal, dan mereka juga mungkin ada yang merujuk kepada teori Mabims yang lama yang 2 derajat, atau juga merujuk kepada teori ru'yah global karena di Makkah sudah tampak hilal dan mereka ikut dengan ketentuan awal Zulhijjah di Saudi. Ya tidak ada salahnya dalam hal itu. Mereka ikut jadwal wukufnya, mereka puasa Arafah di sini, dan besok 10 Zulhijjah mereka hari raya. Itu sah saja. Dan bagi yang yakin bahwa 10 Zulhijjah adalah hari Minggu berdasarkan ketetapan pemerintah Republik Indonesia, dan tentu berdasarkan kepada apa? Kepada hasil sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan mereka berkeyakinan bahwa tidak masuk dalam teori Mabims yang baru dirubah itu, yang jadi 3 derajat itu, dan ya itu haknya, silakan juga. Nah, cuma saya sarankan begini saja, kalau ada panitia kurban yang jamaahnya beragam, ada yang salat idnya hari Sabtu, ada yang salat idnya hari, saya sarankan kurbannya disembelih hari Minggu saja atau Senin. Kenapa? Karena kalau disembelih hari Sabtu, barangkali yang peserta ada yang belum salat. Nah, jadi mencari titik temu itu yang saya sarankan. Sembelih saja hari Minggu, Senin, Selasa, aman. Ya, tidak ada di situ kekhawatiran menyembelih korban sebelum salat. Sebab di dalam hadis, man dzabaha qabla as-salat, siapa yang menyembelih sebelum salat, fahiya udhiyatun, fahiya syatul laham. Itu adalah daging yang akan dimakan oleh keluarganya saja. Jadi tidak termasuk kurban. Nah, kalau mengkhawatirkan hal itu, jelas maka dicari saja titik temu. Nah, sedangkan bagi saya pribadi, karena MUI tidak mengumumkan, pribadi karena banyak yang bertanya, tidak bisa saya menjawab dengan WA. Ya sudah, saya di Surau, di Bukit Tinggi, Surabaya Gus Rizal, dan kebetulan saya juga berkhutbah di Jalan Panjang besok di Masjid Ummi. InsyaAllah saya akan melakukan Idul Adha pada hari Sabtu, tanggal 10 Zulhijjah. Ya 10 Zulhijjah juga. Tapi penanggalan miladiahnya adalah tanggal 9. Saya akan melakukannya insyaAllah pada hari itu. Itu sekedar informasi, dan jangan diperlebar-lebar pertikaian, apalagi saling membuli di berbagai media, atau menyampaikan kepada umat, para da'i, para ulama, tapi tidak berimbang. Nanti awak saja, nanti kecian, nanti orang tidak. Nah ini saya rasa tidak objektif di dalam memberikan wawasan keilmuan kepada umat. Apa? Nyeturik gurunya. Nah, dia. Itu yang saya katakan, ada orang yang melihat ru'yah mujarradah dengan pandangan mata langsung. Kalau pandangan mata langsung itu kadang sudah mencapai 6 derajat, kadang baru nampak. Bisa terlambat sehari 2 hari. Nah, yang seperti ini kita ajak saja. Jangan dibuli loh. Ajak, mari kita saling mendengarkan. Ditambahlah dengan teknologi, karena pada waktu dahulu kan belum ada itu, dan tidak ada hambatan dari nas untuk kita mempergunakan
teropong atau alat-alat untuk melihatnya. Ya, itu yang bisa kita lakukan ajakan. Jadi jangan celaan, ajak, ayo. Nah, dengan kita saling mendengar begitu, mudah-mudahan beransur-ansur juga. Nah, memang itulah dinamikanya. Nah, ini membutuhkan dakwah, bukan membutuhkan caci maki. Dan harus dengan sabar dan dengan pemahaman yang lapang kita menjelaskan kepada umat perkara ini. Nah, itu kira-kira. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.